Teman-teman coba deh ditebak, ini gambar apa ya? Iya, bener banget, jalan yang menurun atau kita bisa sebut juga sebagai turunan. Nah, di matematika juga ada turunan loh teman-teman, tapi bukan kayak di gambar ini. Tapi turunan itu adalah, yuk kita mulai. Halo teman-teman Kak Mila yang luar biasa. Kali ini kita akan belajar tentang topik turunan. Untuk beberapa menit ke depan, Kak Mila akan menemani kalian untuk belajar bareng tentang turunan spesial, turunan fungsi trigonometri, dan juga turunan implisit. Nah, di sini ada yang bisa nebak nggak ya? Turunan yang dimaksud di matematika itu seperti apa ya? Nah, kalau gitu yuk kita mulai aja belajarnya. Kalau menurut definisinya, turunan atau biasa juga disebut diferensial pertama dari fungsi f itu adalah fungsi lain atau f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan x itu sama dengan limit x mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fh dibagi h. Itu pun kalau limitnya ada. Jadi ini konsep dasarnya, dipahami ya teman-teman? Nah, kalau secara sederhana, misalnya kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat n, kita bisa dapetin kalau turunannya itu adalah f aksen x yang bernilai sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Supaya gampang, kalian tinggal kalikan aja pangkatnya dengan bilangannya, lalu pangkatnya dikurang 1 deh. Ada juga turunan spesial nih teman-teman. Kalau fungsi kalian konstan, yang isinya cuma konstanta aja, turunannya sudah pasti akan 0. Nah, kalau fungsi kalian fungsi linear yang hanya ada variabel berpangkat 1, nanti turunannya itu adalah koefisien dari variabelnya. Turunan fungsi juga punya beberapa sifat nih teman-teman. Misalnya untuk U dan V yang sama-sama adalah fungsi. Kalau teman-teman lihat di samping ini, bisa dipahami kalau penjumlahan fungsi turunannya gimana. Kalau perkalian, pembagian, pangkat, dan sebagainya juga. Coba dilihat dan dicermati ya teman-teman. Kita lanjut ke turunan fungsi trigonometri. Sebenarnya secara konsep sama saja ya teman-teman. Hanya untuk spesifik fungsi trigonometri ada aturan turunannya sendiri. Misal, turunan dari fungsi sinus X itu adalah kosinus X. Untuk turunan yang lainnya ada di sebelah sini nih. Mulai dari kosinus, tangan, kotangan, sekan, dan juga kosekan. Nah, di sini udah lengkap banget pokoknya. Ada lagi nih turunan, namanya turunan implisit. Turunan implisit itu adalah fungsi yang isinya lebih dari satu variabel, yang mana akan ada variabel bebas dan variabel terikat dalam satu ruas. Sedemikian sehingga kita nggak bisa memisahkannya untuk dijadikan terpisah di ruas yang berbeda. Maksudnya tuh seperti ini. Kalau sukunya hanya ada unsur X, nanti turunannya terhadap X adalah D dx dikali X. Kalau sukunya hanya ada Y, nanti turunannya terhadap X itu adalah D dy dikali Y dikali dy dx. Nah, kalau ada X dan Y jadinya lebih kompleks, yaitu D dx dikali XY ditambah D dy dikali XY dikali dy dx. Supaya teman-teman lebih paham, kakak kasih contoh deh di sini. Misalnya kita mau cari dy dx, turunan implisit dari X kuadrat Y kurang XY kuadrat sama dengan 5. Kita pakai aturan ketiga pada slide sebelumnya, terus kita sederhanakan fungsinya seperti di samping ini. Nanti kita akan dapat kalau dy dx-nya itu adalah sama dengan y kuadrat kurang 2xy per x kuadrat kurang 2xy. Jadi itulah turunan atau diferensial di matematika. Jadi beda ya sama turunan di jalan tadi. Nah, jadi turunan ini adalah ilmu yang berguna dan teman-teman harus paham ya. Tadi kita udah belajar apa itu turunan, ada juga turunan spesial yang nilai turunannya pasti akan sama. Terus ada turunan trigonometri yang udah lengkap turunannya. Dan yang terakhir ada juga turunan implisit.
Nah, yang ini lumayan ribet sih, tapi ini nggak sulit asal teman-teman mau berlatih. Ikutin aja ketiga aturannya yang tadi dan kakak yakin kalian pasti bisa. Biar teman-teman yang keren ini bisa makin paham lagi tentang turunan, kakak udah siapin soal latihan nih buat teman-teman. Dikerjakan dengan teliti ya, selamat mengerjakan. Soal pilihan ganda nomor 1. Turunan fungsi f(x) sama dengan 5 akar pangkat 3 dari x pangkat 2 adalah A. 15x, B. 10 akar pangkat 3 dari x, C. 3 akar pangkat 3 dari x, D. 10 per 3 akar pangkat 3 dari x, E. 3 akar pangkat 3 dari x per 10. Soal pilihan ganda nomor 2. Turunan dari Y sama dengan 3 sin X min cos X adalah A. 3 sin X ditambah cos X, B. 3 cos X ditambah sin X, C. 3 cos X min sin X, D. sin X min cos X, E. sin X ditambah cos X. Soal pilihan ganda kompleks. Turunan pertama atau dy per dx dari fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 5x ditambah 8y ditambah 2xy kuadrat sama dengan 19 adalah A. Min 2y kuadrat tambah 2x min 5 per 4xy tambah 2y tambah 8, B. Min 8 tambah 2x min 2y kuadrat per 4xy min 2y min 5, C. 5 min 2x tambah 2y kuadrat per 6 min 2y tambah 4xy, D. 5 min 2y min 2x kuadrat per 2 tambah 8y tambah 4xy, E. 5 min 2x min 2y kuadrat per 2y tambah 8 tambah 4xy. Soal benar atau salah. Benar atau salah? Jika f aksen x adalah turunan pertama dari fx sama dengan 4 per x min 3 min 6 per x, maka nilai dari f aksen 1 sama dengan 5. Teman-teman gimana nih soalnya? Bisa kan ya ngerjainnya? Kalau gitu, yuk kita bahas sama-sama. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal pilihan ganda nomor 1. Pada soal ini, kita akan mencari turunan dari fungsi f(x) sama dengan 5 akar 3 dari x kuadrat. Pertama, kita ubah bentuk akar menjadi pangkat dalam bentuk pecahan. Menjadi f(x) sama dengan 5x pangkat 2 per 3. Setelah itu, kita masukkan rumus turunan, sehingga turunan dari fx atau f aksen x sama dengan 5 dikali pangkatnya yaitu 2 per 3 x pangkatnya 2 per 3 dikurangi 1 sama dengan 5 kali 2 per 3 jadi 10 per 3 x pangkatnya min 1 per 3. Maka kita kembalikan ke bentuk akar sehingga menjadi f aksen x sama dengan 10 per 3 akar pangkat 3 dari x. Dan jawaban yang sesuai adalah D. Selanjutnya pembahasan soal pilihan ganda nomor 2. Pada soal ini kita akan mencari turunan dari Y sama dengan 3 sin X min cos X. Nah, perlu diingat kembali bahwa rumus turunan dari sin X adalah menjadi cos X. Sedangkan rumus turunan dari cos X adalah min sin X. Nah, dengan menggunakan fakta ini dapat diperoleh untuk Y sama dengan 3 sin X min cos X, maka turunannya atau Y aksennya adalah
3 sin X menjadi cos X, min cos X menjadi min sin X. Maka Y aksen sama dengan 3 cos X min ketemu min jadi plus sin X. Dan jawaban yang sesuai adalah B. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal pilihan ganda kompleks. Pada soal ini kita akan mencari turunan pertama atau dy per dx dari fungsi implisit berikut ini. Langkah pertama, kita cari turunan suku 2xy kuadrat terhadap x terlebih dahulu, supaya nanti penulisannya tidak terlalu panjang. D per dx dari 2xy kuadrat bisa kita tuliskan menjadi 2 kali D per dx dari xy kuadrat. Dan kita gunakan rumus fungsi turunan sehingga menjadi 2 dikalikan dengan D per dx turunan dari X dikalikan dengan Y kuadrat ditambah dengan X dikali D per dx dari Y kuadrat. Sama dengan 2 dikali turunan dari X adalah 1 dikali Y kuadrat ditambah X dikali turunan dari Y kuadrat adalah 2Y dy per dx. Lanjut kita kalikan yang di dalam kurung, jadi sama dengan 2 dikali Y kuadrat ditambah 2xy dy per dx. Dengan demikian, turunan pertama fungsi implisitnya secara keseluruhan adalah x kuadrat kali D per dx ditambah Y kuadrat kali D per dy dikali dy per dx dikurangi 5x D per dx ditambah 8y kali D per dy per dx. Selanjutnya kita sudah peroleh turunan dari 2xy, yaitu 2 dikali y kuadrat jadi 2y kuadrat ditambah 2 dikali 2xy jadi 4xy dy per dx sama dengan 19 D per dx. Next, turunan dari x kuadrat yaitu 2x ditambah turunan dari y kuadrat yaitu 2y dy per dx dikurangi turunan dari 5x yaitu 5 ditambah turunan dari 8y 8 dy per dx. Selanjutnya kita tulis ulang turunan dari 2xy yaitu 2y kuadrat tambah 4xy dy per dx sama dengan turunan dari 19 0. Kita kelompokkan untuk yang dy per dx ini sehingga menjadi 2y ditambah 8 ditambah 4xy dy per dx ditambah sisanya ada 2x dikurangi 5
ditambah 2Y kuadrat sama dengan 0. Lalu 2Y tambah 8 tambah 4XY dy per dx sama dengan, kita pindah ruaskan sisanya, jadi 5 dikurangi 2x dikurangi 2y kuadrat. Jadi dy per dx sama dengan 5 min 2x min 2y kuadrat dibagi dengan 2y ditambah 8 ditambah 4xy. Kita taruh min 2y kuadratnya di depan, jadi dy per dx sama dengan min 2y kuadrat tambah 2x min 5 per 4xy ditambah 2y ditambah 8. Jawaban ini sesuai dengan pilihan E. Dan jawaban yang kedua ini sesuai dengan pilihan A. Jadi jawaban dari soal ini adalah A dan E. Yang terakhir, pembahasan soal benar atau salah. Kita akan menentukan benar atau salahnya pernyataan yang ada pada soal. Pertama, kita akan cek turunan pertama dari fungsi fx. Lalu kita cari f aksen satunya berapa. Apakah sesuai dengan yang di soal? Pertama, kita ubah bentuk fungsi fx sama dengan 4 per x min 3 min 6 per x ini menjadi pangkat pecahan. Sehingga menjadi sama dengan 4 kali x min 3 pangkat min 1 karena bentuk pecahan dikurangi 6x pangkat min 1 karena pecahan juga. Lalu kita cari turunannya atau f aksen x-nya sehingga menjadi pangkatnya adalah min 1 dikali 4 x min 3 pangkatnya min 1 dikurangi 1 jadi min 2 dikali turunan dari x min 3 adalah 1 dikurangi pangkatnya min 1 dikali 6 x pangkatnya min 1 dikurangi 1 jadi min 2 sehingga menjadi f aksen x sama dengan min 4 x min 3 pangkat min 2 plus 6x pangkat min 2. Kita ubah menjadi bentuk pecahan sehingga f aksen x sama dengan min 4 per x min 3 kuadrat ditambah 6 per x pangkat 2. Oke, kita sudah peroleh turunan pertamanya, maka kita substitusi x sama dengan 1 ke dalam x-nya sehingga f aksen 1 sama dengan min 4 per 1 dikurangi 3 kuadrat tambah 6 per 1 kuadrat menjadi min 4 per 1 min 3 min 2 dikuadratkan menjadi 4 tambah 6 per 1 kuadrat 6. Maka menjadi min 4 per 4 min 1 ditambah 6 dan hasilnya adalah 5. Dan jawaban ini sesuai dengan pernyataan, maka jawaban dari soal ini adalah benar. Kira-kira menurut kalian turunan itu fungsinya buat apa sih? Ada yang tahu nggak ya? Apa semuanya sama-sama penasaran? Nah, kalau teman-teman mau tahu, jangan lupa lanjut tonton video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video lainnya.